Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Felicia Darmawan dengan NIM 19190285, mahasiswa aktif semester 3 Universitas Bunda Mulia jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makanan daerah yang berasal dari tanah datar Batu Sangkar, Sumatera Barat, yaitu gulai anyang. Sejarah gulai anyang. Gulai anyang masakan asli dari daerah tanah datar Batu Sangkar, Sumatera Barat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bukannya masakan anyang dari Minang itu seperti urap ya? Terdiri dari sayuran yang direbus dan ditaburi oleh parutan kelapa yang sudah dibumbui dengan kucuran jeruk nipis. Tapi kenapa hanya anyang yang berkuah? Nah, disitulah keunikan dari gulai anyang. Gulai anyang biasanya hadir dalam perayaan-perayaan adat di tanah datar atau hari-hari besar agama Islam seperti Lebaran Haji. Menu ini wajib dihidangkan pada saat Lebaran Haji. Saking istimewanya gulai anyang, ada istilah, kalau tidak ada gulai anyang dalam hidangan, namanya belum berhari raya. Bahan utama pembuatan gulai anyang ini seringnya menggunakan jeroan sapi, seperti usus, limpa, dan babat. Karena memang lemak yang berasal dari jeroan ini menghasilkan kuah gulai yang lebih lezat. Tapi pada resep ini saya menggantinya dengan daging iga sapi. Keunikan lainnya dari gulai anyang ini adalah pemakaian bumbu ketumbar segar yang dalam masakan. Berbeda dalam masakan dari daerah lain di Sumatera Barat yang jarang menggunakan ketumbar. Di tanah datar ini hampir semua masakan khasnya menggunakan ketumbar, termasuk dalam pembuatan rendang. Oleh sebab itu, hampir di setiap halaman rumah di tanah datar dapat kita jumpai pohon ketumbar. Untuk di Jakarta sendiri agak sulit mencari ketumbar segar, karena biasanya ketumbar yang banyak dipasarkan itu adalah ketumbar yang sudah kering. Dan biasanya pada musim hujan, menu gulai anyang ini bisa menjadi pilihan yang sangat cocok untuk disantap. ...750 gram iga sapi berdaging dengan potong-potong 3 cm, 1,5 liter air, 2 lembar daun kunyit, 5 lembar daun jeruk, daun ketumbar secukupnya untuk ditoping. Selanjutnya ada bumbu halus. 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 4 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit merah yang dibersihkan, 15 butir kemiri, 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok teh garam. Cara membuat gulai anyang. Yang pertama, cuci daging iga sapi, buang lemak yang berlebihan, lalu tiriskan. Selanjutnya, didihkan air. Masukkan daging iga sapi bersamaan dengan daun kunyit dan daun jeruk. Lalu kecilkan apinya. Lalu masukkan bumbu halus ke dalam rebusan daging iga sapi. Masak dengan api kecil hingga daging iga sapi lunak. Jika sudah lunak, angkat dan taburi dengan daun ketumbar dan sajikan selagi masih hangat. Pada masakan gulai anyang terdapat kunyit yang merupakan pewarna alami untuk memberikan warna kuning pada makanan ini. Penyebaran bumbu dan rempah. Jalur peredaran rempah-rempah di Sumatera pertama kali berasal dari Aceh. Misalnya saja pada abad ke-15. Perdagangan rempah-rempah di Aceh itu mulai maju dan mulai dikelola dengan sangat baik oleh kerajaan Aceh pada saat itu. Terlebih lagi, letak Aceh yang berada di Selat Malaka, yang membuat perdagangan rempah-rempah menjadi lebih strategis.
Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik bumbu dan rempah. Yang pertama, karakteristik bumbu kering dan utuh. Bumbu yang dapat digunakan menjadi bentuk kering memiliki kelebihan, yaitu dapat disimpan dalam waktu yang lama, dibandingkan dengan bumbu yang bentuknya segar. Adapun bumbu yang dapat dijadikan bumbu kering itu adalah cabai Jawa. Cabai Jawa bukan termasuk ke dalam jenis cabai, melainkan masuk ke dalam jenis merica. Biasanya digunakan sebagai bumbu gulai, acar, hingga manisan. Selanjutnya ada cengkeh. Cengkeh merupakan tumbuhan asli dari asal Maluku. Cengkeh memiliki sifat yang hangat. Biasanya digunakan sebagai soto, sop, rendang, bahkan dapat dijadikan sebagai wedang cengkeh. Lalu ada karakteristik bumbu segar dan lumat. Lumat yang berarti dihaluskan. Untuk menghaluskan bumbu tersebut dapat dengan cara di blender, menggunakan alat penggiling, atau dengan cara menggunakan cobek. Bumbu yang dapat dilumatkan itu antara lain seperti bawang merah. Bawang merah itu merupakan jenis umbi yang serbaguna. Kegunaan utamanya yakni memberikan rasa gurih pada masakan seperti sambal, gudeg, krecek, dan lain-lain. Lalu ada karakteristik bumbu segar dan diiris. Bumbu yang digunakan dalam bentuk irisan selain untuk didistribusikan bumbu-bumbu juga dapat dijadikan sebagai hiasan pada makanan. Cabai iris juga dapat dijadikan sebagai tumis-menumis pada suatu makanan. Selain cabai merah, masih terdapat bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun kencur, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik jenis bumbu pautan. Bumbu yang dapat dijadikan sebagai utuh, lumat, dan iris. Ada beberapa bumbu yang dapat digunakan dengan cara diparut, seperti bawang putih, pala, dan kunyit. Kita, sebagai generasi muda Indonesia, harus bangga terhadap makanan khas yang dimiliki oleh Indonesia. Karena di setiap daerah yang ada di Indonesia, mereka memiliki makanan khasnya masing-masing. Jadi, kita sebagai generasi muda harus lebih mengenalkan makanan Indonesia kepada banyak orang, agar sejarah dari makanan yang ada di setiap daerahnya itu dapat kita ketahui dan dapat orang-orang ketahui. Terima kasih sudah menonton.